Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dari kelas A3 R1 Akuntansi. NPM saya 19020013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah akuntansi syariah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Konsep dasar akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan di dalamnya yaitu mengenai ekonomi Islam, pilar ekonomi, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, ada nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan juga keadilan. Kemudian manfaat dan signifikasi studi akuntansi syariah, lembaga-lembaga syariah modern, lembaga-lembaga syariah Indonesia, metode dan dasar-dasar studi akuntansi syariah. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi syariah dan kewajiban mencatat transaksi non-tunai ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Pada abad ke-7, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal, berfungsi sebagai penyimpanan ketika adanya pembayaran zakat dan unsur pajak pertanian muslim. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah sudah masuk pada zaman Daulah Abbasiyah. Dalam waktu yang bersamaan, Eropa pada waktu itu dalam periode masa kegelapan. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi syariah. Penyebaran Islam telah memperluas penggunaan angka Arab, ditandai dengan adanya angka 0 ke berbagai wilayah di dunia. Kemudian yang selanjutnya, sistem keuangan syariah. Di dalamnya ada konsep akad dalam Islam. Dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan, penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Rukun akad yaitu dua pihak yang berakad, objek akad, redaksi akad. Kemudian hal-hal terkait dengan akad yaitu fasakh, batil, dan fasad. Syarat syahnya transaksi akad menurut SAK syariah tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur masyir, haram, dan lain-lain. Jual beli yang dilarang, yaitu barang yang belum diterima, barang yang sudah dibeli oleh muslim lain, barang yang dengan menggunakan sistem najasi. Kemudian syirkah terbagi menjadi dua, yaitu ada syirkah abdan dan juga syirkah mudorobah. Yang selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan lembaga keuangan syariah, yaitu merupakan penyajian hasil akhir dari proses akuntansi dengan struktur sesuai kriteria syariah yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal suatu entitas syariah. Di dalamnya membahas standar akuntansi keuangan syariah. Laporan keuangan syariah di Indonesia diatur dalam PSAK nomor 101. Penyajian laporan keuangan syariah, tujuan laporan keuangan syariah, unsur-unsur laporan keuangan syariah, ada juga laporan neraca, penghasilan komprehensif, dan laporan laba rugi. Selanjutnya, akuntansi penghimpunan dana. Untuk penghimpunan ada 3 instrumen syariah terkait skema transaksi, giro, dan juga deposito. Transaksi penambahan tabungan mudharabah ada 4. Yang pertama setoran tunai nasabah, yang kedua transfer dari kantor, yang ketiga transfer dari bank lain ke rekening nasabah, yang keempat penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Selanjutnya akuntansi akad mudharabah. Mudharabah secara bahasa dari kata darb yang artinya melakukan bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirad yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan. Menurut PSAK nomor 105, mudharabah ada 3 jenis. Yang pertama mudharabah muqayyadah, yang kedua mudharabah mutlaqah, yang ketiga mudharabah musyarakah. Kemudian untuk rukun transaksi mudharabah yaitu ada 3. Yang pertama transaktor yaitu pemilik modal, yang kedua objek yaitu modal dan usaha, yang ketiga ijab kabul. Nah, untuk yang selanjutnya akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Transaksi musyarakah terbagi menjadi 2. Yang pertama musyarakah hak milik yaitu syirkatul amlak, yang kedua musyarakah akad atau syirkatul uqud. Musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama musyarakah permanen, yang kedua musyarakah mutanakisoh. Kemudian rukun transaksi musyarakah, yang pertama 2 pihak transaktor, yang kedua objek musyarakah, modal dan usaha, yang ketiga ijab dan qabul. Selanjutnya akuntansi transaksi murabahah. Nah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Rukun transaksi murabahah yaitu ada 3. Yang pertama transaktor, yang kedua objek.
objek murabahah, yang ketiga ijab dan kabul. Transaksi murabahah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan, yang kedua murabahah berdasarkan pesanan. Nah, selanjutnya akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Ketentuan syar'inya berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Kemudian ketentuan syar'i transaksi salam diatur dalam DSN nomor 5 /DSN strip MUI /4 Romawi /2000 tentang jual beli salam. Rukunnya meliputi transaktor, objek akad, salam, ijab, dan qabul. Rukun transaksi salam paralel berdasarkan fatwa DSN nomor 5 tahun 2000, teknis perhitungan dan juga penjurnalan transaksi salam. Kemudian ada akad istisna. Nah, akad istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang manufaktur. Pembayarannya bisa dibayar di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang disepakati. Ketentuan transaksi istisna diatur dalam fatwa DSN nomor 6 strip MUI /4 Romawi /2000 tentang jual beli istisna. Kemudian rukun transaksi istisna paralel berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua yaitu antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual. Akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Ada ijab kabul objek istisna. Selanjutnya, akuntansi transaksi ijaroh merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Berdasarkan terminologi, ijaroh adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Ketentuan transaksi syariah ijaroh diatur dalam fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syariah ijaroh untuk penggunaan jasa diatur dalam fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Nah, sedangkan ketentuan syariah IMBT diatur dalam fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Rukun transaksi ijaroh yang pertama transaktor, yang kedua objek ijaroh atau fasilitas dan uang sewa, yang ketiga ijab dan kabul, menunjukkan serah terima baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian rukun transaksi IMBT berdasarkan fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijaroh terlebih dahulu. Nah, untuk pembahasan terakhir, adapun akad yang saya pilih jika saya membutuhkan sarana usaha berupa gedung atau pabrik, yaitu akad ijaroh mutanhiyah bitamlik. Alasan saya selain diperbolehkan syariah, akad ijaroh IMBT ini pun memiliki keunggulan bagi bank syariah, yaitu yang pertama dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijaroh lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Kemudian yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijaroh mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.